menurut Kristi sendiri perekrutan Gen Z itu susah atau gampang sih Kristi? Susah-susah gampang. Oke. Karena Gen Z itu banyak yang kalau sekarang ini kayak mikirnya itu kayak, oh aku masih kuliah. Oke. Ya fokus kuliah aja dulu, nanti aja kerjaan ya gampang. Atau nanti mungkin ada beberapa yang mikirin kayak, oh orang tua sudah punya bisnis, jadi lanjutin bisnis. Udah kaya kayak orang tuamu. Amin. Amin. Oke. Nah untuk talentnya sendiri gimana Shelly? Susah nggak talent untuk diajak kerjasama nih? Sebenarnya susah karena yang di kantor kan marketing tuh fleksibel ya time-nya. Oke. Jadi jarang masuk, ada yang kadang nggak masuk. Jadi kita nggak tahu kayak besoknya itu mereka bakal datang atau nggak ke kantor. Oke. Daya tarik bagi Gen Z itu untuk bekerja atau menekuni sebuah bidang tuh kalau dari segi HR itu apa sih menurutmu Kristi? Kalau yang Kristi lihat ya selama waktu interview itu kayak mereka itu cenderungnya itu banyak nanyanya kayak, oh lingkungan kerjanya kayak gimana? Oke. Terus habis gitu, aku masih kuliah nih gimana? Gak apa-apa apakah nggak ganggu kuliah? Biasanya rata-rata itu kayak gitu. Jadi kalau yang bisa Kristi simpulin sih kayak mungkin anak-anak Gen Z itu fleksibilitas waktunya yang itu pasti bakal menarik apa enggak untuk dianya gitu. Deal Talks. Oke semuanya, kembali lagi di Deal Talks. Hari ini kita mau bahas di balik layar Dealkan teman-teman. Jadi ada dua seseorang nih perempuan gitu ya, masih muda-muda, masih unyu-unyu. Nah ini mereka adalah orang-orang yang bergerak di bidang, satunya di HR dan satunya di bidang konten di Dealkan. Dimana Dealkan ini bisa banyak join anak Gen Z, serta banyak juga konten-konten yang tanda kutip seperti konten-konten Gen Z itu dari mereka berdua. Kita perkenalan diri dulu dari Shelly dulu deh. Perkenalan diri dulu. Jadi kenalin aku Shelly. Saat ini lagi kuliah di UC. Oke. Jadi Shelly ini yang megang kontennya Dealkan. Betul ya Shelly ya? Iya. Terutama TikTok. Iya. Sama TikTok. Lalu untuk Kristi. Boleh perkenalan diri Kristi. Tegang banget Kristi. Halo, aku Kristi, aku juga masih mahasiswa semester 7 di UC. Bukan mahasiswi. Oh iya, mahasiswi di UC. Iya. Mahasiswi di UC semester 7, aku megang di Dealkan ini HR gitu ya. Jadi mereka berdua ini masih ada yang mereka berdua ini by the way sudah punya pacar ya teman-teman. Jadi jangan diminta nanti di komen-komen minta Instagramnya gitu. Ya tapi sebelum janur kuning melengkung. Ya, bisa guys, bisa. Oke, kita mau tanya-tanya dulu nih. Kan memang Gen Z ini kan unik ya. Kalian berdua juga Gen Z ya. Dan juga di Dealkan ini kan berapa persen Kristi? Marketing di Dealkan ini Gen Z-nya itu berapa persen? Almost 90 sih. Almost 90% ya. Lebih bahkan ya. Jadi 92-93% ya. Nah, memang menurut Kristi sendiri, Kristi kan HR memang masih belajar sih ya. Cuma menurut Kristi sendiri perekrutan Gen Z itu susah atau gampang sih Kristi? Susah-susah gampang. Oke. Karena Gen Z itu banyak yang kalau sekarang ini kayak mikirnya itu kayak, oh aku masih kuliah. Oke. Ya fokus kuliah aja dulu, nanti aja kerjaan ya gampang. Atau nanti mungkin ada beberapa yang mikirin kayak, oh orang tua sudah punya bisnis, jadi lanjutin bisnis. Udah kaya kayak orang tuamu. Amin. Amin. Ya amin dulu lah. Ya intinya kurang lebih kayak gitu. Jadi kayak mungkin Gen Z sekarang ini banyak yang kayak banyak orang juga yang bilang kalau daya juangnya Gen Z kurang kan kalau dibandingkan sama Gen sebelumnya kayak gitu sih. Jadi susah gampang karena mereka masih fokusnya pada studi dulu. Iya. Gitu ya. Oke, nah untuk Sally sendiri, bikin konten bagi Gen Z itu sesuatu passion atau enggak sih zaman sekarang? Buatku tergantung orangnya. Kalau dia enjoy buat konten, terus ya menikmati buat edit video, take konten sama orang, itu bisa jadi passionnya dia. Oke, tapi rata-rata sekarang kan Gen Z pengennya jadi content creator kan, Sel?
Iya, kebanyakan saya lihat iya sih. Berarti harusnya kreativitas daripada bikin video dan juga skripnya dan juga konsepnya itu harusnya lebih bagus-bagus ya daripada generasi sebelumnya. Iya, karena mereka justru Gen Z kan lebih sering scroll ya. Oke. Jadi Jadi harusnya lebih ada ide buat oke. create konten. Makanya nggak kerja karena sering scroll itu kan? Mungkin iya, Mungkin iya. karena itu juga. Karena gitu juga. Oh iya, kamu orang kayak gitu atau enggak? Aku salah satu Salah satu yang nge-scroll, oh yang sering scroll. Karena tapi kan buat konten ya. Iya juga salah satunya itu, tapi emang enjoy scrolling aja. Aja scroll ya. Oke, scroll tuh kadang dilihat atau memang nggak dilihat aja? Kayak jarinya gerak sendiri gitu. Kadang kalau udah kayak ke fokus scrolling, kadang udah mindlessly scrolling, nggak Oke. mikir. Oke, itu kayak apa ya, hiburan ya? Iya, brain rot jadinya, kayak udah ke turn off brainnya, jadi nggak mikir lagi. Oke. Ini memang agak Udah. bahasa-bahasa yang saya juga tidak mengerti guys ya, karena memang saya kan bukan Gen Z teman-teman ya. Nah, tapi kayak misal kegiatan-kegiatan HR nih, Kristi, yang mungkin sampai sekarang bisa dapat marketing Gen Z itu apa saja sih yang mungkin kita fokus dan kita lakukan untuk bisa meng-hire atau kita menyaring Gen Z untuk mau join di Dealkan gitu. Kalau untuk saat ini program HR-nya itu ada Make It Happen, itu rencananya mulai Januari kita every month. Oke. Itu ada Make It Happen, itu kayak sharing-sharing lah sama anak-anak Gen Z juga, marketing yang ada di Dealkan buat kayak recruitment, pengalamannya mereka sharing kayak gitu. Terus ada juga MIB, itu mungkin startnya juga next year, Januari. Tapi kapannya, rutinitasnya kapannya, tungguin. Oke. Tungguin nanti ada info-info, jadi follow Instagram, follow TikTok dulu supaya nggak ketinggalan ya kan. Bagus ya, makanya aku seneng kerja sama mereka guys. Bagus ya, tiba-tiba promosi mereka luar biasa. Terus, Lalu sama biasanya kalau dari HR itu juga usahanya dari kayak ngiklan sih. oke. Mungkin dari TikTok itu ngebus ya Iya, iklan. Kalau dari HR-nya di Instagram sih, jadi kayak post lowongan kayak gitu. Mungkin kan banyak juga yang Dealkan kan baru, jadi ya itu juga salah satu cara HR untuk kayak mengenalkan ke dunia luar. Dan itu terbukti sudah banyak sih, banyak juga kayak baru 2 bulan ini cukup keteteran HR karena banyak yang daftar juga kayak gitu. Oke, nah yang daftar setahu kan juga banyak yang dari luar kota, Iya. ya kan? Nah dari luar kota itu gimana? Kemarin kita kesepakatannya kalau keluar kota ini kan banyak yang nggak kita terima juga ya, Kristi ya. Nah, Iya. itu kenapa Kristi? Sebenarnya kalau dilihat dari SDM-nya bagus-bagus sih, cuman Oke. memang kita untuk saat ini fokusnya kita mau ada yang mengembangkan SDM yang ada di Surabaya dan sekitarnya, karena kan memang pusatnya kita masih ada di Surabaya. Kalau misalkan kita nanti menerima yang di luar dari Surabaya atau sekitarnya kayak yang luar pulau, luar kota, nanti takutnya kayak kasihan mereka juga kan, kita susah membimbingnya kayak Ya. gitu sih. Karena visi kita kan creating billionaires ya. Tuh. Kita kan nggak mau orang itu bibitnya bagus, tiba-tiba malah nggak jadi apa-apa. Yang hubungi dari mana aja? Yang paling jauh mana, Kristi? Waktu itu ini kalau nggak salah ya, ada yang dari Ambon itu ada. Oh, Ambon ada. Ambon ada, Oke. Sumatera ada, Kalimantan Oh, luar ada. biasa ya. Iya. Jadi kita berharap Dealkan nanti akan datang ke kota-kota gitu ya, asik ya. Ya nanti yang berangkat nggak tahu siapa ya. Gitu ya. Nah untuk Sally sendiri, untuk bikin konten tuh kan kita post tiap hari atau gimana Sally? itu untuk TikTok tiap hari. Tiap hari. Nah itu kamu nggak kehabisan ide Sally? Makanya itu harus passion buat scrolling, karena Oke. kadang kan harus dari dapat ide tuh dari scrolling. Jadi kayak inspirasinya ya dari TikTok orang, terus ya di create baru lagi. Oke, Jadi jadi sesuai harus kita. banyak referensi ya. Iya, banyak referensi. Tapi karena kalau passion nggak masalah ya. Iya, karena kamu enjoy kan. Kalau nggak enjoy ya nggak susah sih. Oke, nah untuk talentnya sendiri gimana Sally? Susah nggak talent untuk diajak kerjasama nih? Sebenarnya susah karena yang di kantor kan marketing tuh fleksibel ya time-nya. Oke. Jadi jarang masuk, ada yang kadang nggak masuk. Jadi kita nggak tahu kayak besoknya itu mereka bakal datang atau nggak ke kantor. Oke. Kalau dikit orang
susah sih buat jadi talent. Terus ada yang nggak mau juga kan. Jadi nggak mungkin dipaksa buat ayolah jadi talent. Enggak. Alasannya biasanya nggak mau karena apa? Karena mereka nggak ngomong sih, tapi aku lihat yang menolak itu yang kaku atau enggak yang udah kayak udah nggak ada energi mungkin buat. Kalau lagi capek. Iya, Mm. aku lihatnya gitu sih. Cuma luar biasa tetap setiap hari bisa ya. Berarti Bisa. kan masih anak-anak dilihat masih saling support ya. Iya, Bagus ya. Oke. tentunya ya mereka kalau bisa semampunya mereka ya mereka iya kok. Mau bantu Mau ya. bantu. Oke. Nah, untuk konten-konten rekrutmen yang Sally bikin juga yang bekerja sama dengan HR, itu akhirnya meningkatkan brand awareness dari Dilkan nggak sih menurut kalian? Iya, karena itu bahkan reach ke luar pulau kan tadi Kalimantan, Sumatera. Terus ada yang daftar juga satu karena lihat TikTok ya. Iya. Itu juga udah masuk kan baru hari ini. Baru Hari ini So, ada masuk juga ya. lumayan ningkatin brand awareness. Iya. Jadi brand awareness-nya kalau dulu kan memang kita Dilkan ini apa sih gitu ya. Tapi sekarang mulai banyak orang tahu ya Dilkan ya. Iya. Betul ya, Kristi ya. Betul. Nah, Kristi, apa namanya menurutmu sendiri daya tarik bagi Gen Z itu untuk bekerja atau menekuni sebuah bidang tuh kalau dari segi HR itu apa sih menurutmu Kristi? Kalau yang Kristi lihat ya selama waktu interview itu kayak mereka itu cenderungnya itu banyak nanyanya kayak lingkungan kerjanya kayak gimana. Oke. Terus habis gitu aku masih kuliah nih gimana? Gak apa-apa apakah nggak ganggu kuliah? Biasanya rata-rata itu kayak gitu. Jadi kalau yang bisa Kristi simpulin sih kayak mungkin anak-anak Gen Z itu fleksibilitas waktunya yang itu pasti bakal menarik apa enggak untuk dianya gitu. Terus habis gitu ada juga yang kayak lingkungan kerjanya. Mereka kan banyak yang kayak Gen Z itu beda ya. Kayak kalau misalkan gen-gen sebelumnya itu kan kayak 9 to 5 di kantor ya it's Oke. fine gitu loh. Oke. Nah kalau Gen Z itu kayak lebih pengennya kayak 9 to 5 agak lama juga nih. Gimana kalau sambil kayak keluar ngopi-ngopi kayak gitu. Oke. Nah, untungnya di Dilkan ini juga kan di cewek. Jadi Oke. itu bisa kayak Kristi sampein, nilai plusnya kita tuh ada di sini. Nyambung sama. Nyambung sama mall. Ya sih satu-satunya deh, salah satunya kantor yang nyambung sama mall kita sih harusnya. Amin. Loh, memang iya. Seharusnya seingatku kantor-kantor yang lain tuh biasanya agent-agent tuh di ruko-ruko Ruko, ya. gitu, di Ya, pinggir ya. jalan, di rumah-rumah. Karena kan kalau di di mall ini kadang bayar parkir, terus makanan mahal gitu ya. Tapi di kita tetap banyak yang datang ya setiap hari ya. Iya, Anak-anak. banyak. Banyak karena memang daripada di rumah mending kita ke kantor. Soalnya di kantor juga kalau yang Kristi lihat mereka kerja tapi sambil kayak guyonan, Main iya. Mobile Legends. Mobile Legend, board game, bahkan ada yang bawain board game kok. Oke, ya memang ini kantor yang unik ya guys ya. Tapi ya memang kita kan memang berbeda cara kerja Iya, kita ya Gen Z betul. ya. Nah, untuk Sally sendiri nih. Nah, kayak apa namanya menurut Sally kan udah bantu Dilkan ini udah kurang lebih beberapa bulan lah ya. Nah, menurut Sally sendiri, Sally melihat Dilkan ini seperti apa peluangnya, apalagi terutama di sosial media nih. Peluangnya cukup besar karena kita semua Gen Z, terus banyak yang kreatif kan. Jadi banyak ide yang bakal ditampung di kantor ini buat di-create lagi. Jadi peluangnya besar. Peluangnya besar gitu ya. Iya. Nah, untuk HR sendiri, HR ini kan setahu kan memang biasanya Kristi kan banyak orang tuh kan komplain-komplain ke kamu. Nah, kalau biasa di kantor-kantor lain kan karena umurnya lebih tinggi, biasanya komplainnya kadang terkait kayak nggak suka pemimpinnya, penghasilannya kurang dan lain-lain kan. Kalau di Dilkan ini sendiri mostly pick number one tuh tentang apa Kristi? Capek karena work life balance. Ya, Oke. karena kayak contohnya sebelah saya. Ya, work life balance. Enggak sih, biasanya anak Gen Z kan kayak tugas kuliah numpuk ya pasti ya. Oke. Apalagi kalau mendekati UAS, UTS, itu pasti kayak matanya datang ke kantor bengkak. Oke. Terus itu kurang tidur, kayak gitu-gitu sih. Tapi kurang tidur kan karena main game. Ada juga yang tugas kok, kayak Oh, ada. tugas. Contoh, ada nanti editor ini, yang edit ini, itu salah satunya. Dengan tugas. Iya, yang tugas. Bukan karena pacaran, editor ini.
Kita nggak tahu ya. Kita nggak Nggak tahu. tahu ya. Kita nggak tahu. Nggak tahu, rasanya tugas kok ya. Tugas. Kayaknya sih Semoga tugas. ya. Soalnya dia mengorbankan jalan-jalannya sih kalau nggak Oh, salah. ya, luar biasa. Tugas. Yang Luar katanya biasa. barusan ngumpulin hard copy sampai potong poin. Oh iya, luar biasa Itu ya. sih. Jadi benar work life balance ya. Betul. Kerjaan, kuliah, pacaran, semua ya. Ya harus dibabat lah. Babat. Kan Gen Z multitask kok. Multitasking. Nah, kalau di kantor-kantor sendiri nih, banyak nggak terjadi percintaan di dalam marketing? Karena kan ke Gen Z kan banyak Yeah. yang single-single kan. Kristi sendiri melihat gimana? Banyak nih desas-desusnya. Oke. Si A sama si B sama si C. Tapi kita nggak tahu ya. Itu kan masih gosip-gosip gitu. Nggak tahu kebenarannya, nggak tahu ininya. Tapi kalau selama ini yang beneran sampai jadi, belum ada. Oke. Tuh. Belum ada ya. Belum. Karena rata-rata emang yang di dekat itu yang udah punya pacar di sini. Iya, tapi pada nggak peka-peka juga. Oke, pengen ditikung gitu ya. Iya, pada tikung-menikung. Hati-hati. Hati-hati ya. Tapi kalau buat Hati-hati, kalian yang guys. mau cari apa namanya pasangan bisa, karena di sini banyak yang single juga. Betul. Masih Gitu ya, banyak yang single ya. Iya. Nah, untuk Kristi sendiri tadi kan aku udah tanya Shelly nih tentang potensi daripada Dilkan. Nah, menurut Kristi sendiri Gen Z bekerja bersama di Dilkan itu apakah itu nilai positif atau nilai negatif? Lalu menurut Kristi sendiri Dilkan punya nggak potensi di dalam pengembangan sebuah kantor atau sebuah bisnis melalui kepercayaan kepada Gen Z? Bisa sih, soalnya kan yang secara logika aja, kalau misalkan sekarang kan gen milenial yang lagi workaholic nih. Oke. Tapi kan pasti nanti ada kala waktunya Gen Z yang bakalan workaholic. Oke. Ya, jadi kayak anggapannya kita curi start dulu lah. Kita ngambil Gen Z-nya yang oke, bibit-bibitnya kita olah. Nanti kan mereka workaholicnya nanti ke depannya pasti Oke. bisa lebih baik kayak gitu. Gitu sih. Karena setiap masa ada waktunya Iya, dan setiap waktu ada orangnya gitu ya. betul. Wah, luar biasa. Siapa tahu kalian orangnya, salah satu orangnya. Satu orangnya ya. Nah, untuk benefit sendiri join di Dilkan apa, Kristi? Yang menurut Kristi sendiri ya, yang paling boleh, menarik. boleh. Yang menurut Ini kan Kristi. di balik layar, jadi memang sejujur-jujurnya aja, enggak apa-apa. Ini saya sambil megang pisau di bawah, guys. Enggak. Editor, tolong diedit. Editor kayaknya Megan. Kalau Kristi sendiri yang paling menarik adalah luar negeri kok. Kan Dilkan Oke. mau pergi Thailand toh. Oke. Nah, itu sangat menarik, dibayari. Kapan lagi dibayari? Oke, jadi kita bisa kerja tapi dapat uang banyak, Betul. tapi kita juga bisa jalan-jalan ke luar negeri. Betul. Gitu ya. Terus jamnya di Dilkan ini fleksibel. Kan ada beberapa kantor nih Oke. yang kayak jam makan itu cuma jam segini. Setelah Oke. itu nggak boleh. Oke. Kayak gitu. Kalau di Dilkan kayak ya fleksibel sesuka-suka hatimu, pokoknya kerjaan selesai. Ini di internalnya ya, guys. Kalau di Betul. marketing kan biasanya bebas. Kita internalnya ini jujur mau kerja jam 7 malam, jam 8 malam sembarang, Iya. ya toh. Bahkan disuruh datang jam 10 pagi, jam 9 pagi, hampir semua datangnya 11.30. Enggak 10 termasuk aku. Enggak ya, ada yang 10.15, It's part of 10.30. Ada yang bilang lupa tidur macam-macam dan sebagainya ya. Tapi memang Gen Z ini kalau udah menemukan passionnya, sebenarnya bisa timeless kerjanya memang. Iya, benar. Bagi Kristi ini sudah Dilkan nih kurang lebih 4 bulan, hampiran ya, Iya. 4-5 bulan, itu udah 2 kali pingsan teman-teman. Oh no. Ya. Aduh, ini diedit ya, tolong. Tolong diedit. Karena terlalu capek, terlalu workaholic. Jadi Kristi ini orangnya nggak makan kalau nggak selesai kerjaannya. Itu jarang loh Gen Z kayak gitu ya. Kalau Shelly nggak perlu makan memang. Shelly ini memang lain. Dia nggak perlu makan. Dia nggak perlu makan, nggak perlu tidur, nggak sakit. Aku juga nggak tahu kenapa. Ya memang ada orang-orang sekuat Shelly gitu ya. Nggak tidur, nggak makan nggak kelihatan gitu ya. Tiba-tiba nggak sakit. Yang satunya lihatnya makan, jajan, tapi tumbang terus gitu ya. Tumbang terus ya. Edit, tolong. Tapi ya intinya adalah ya apresiasi luar biasa ya di balik konten Dilkan, di balik layar Dilkan. Sekarang banyak marketing join juga, mostly Gen Z. Kita juga konten kita mulai dilihat, konten kita menarik juga. Itu semua juga berkat dari nggak hanya Shelly dan Kristi teman-teman, ada juga editor, juga ada videographer, ada juga teman-teman yang lain yang bantu admin, operasional, semua itu bekerja secara luar biasa. Betul. Jadi memang Dilkan ini kita nggak main-main, kita memang benar-benar fokus untuk
bekerja untuk ke masa depan ya. Kita bukan bekerja untuk hari ini, bekerja untuk masa depan gitu ya. Nah, untuk Sally sama Kristi, thank you untuk sudah cerita-ceritanya. Mungkin anak-anak juga banyak yang atau apa namanya DLC juga banyak yang pengen tahu nih ternyata konten-konten di balik konten maupun di balik HR kita itu ada wanita-wanita muda yang luar biasa Gen Z. Jadi Dilkan ini sangat mempercayai Gen Z di dalam bekerja gitu ya. Bahkan saya ini jarang untuk memantau gitu. Iya bener gak sih? Atau enggak ya? Nah saya jarang memantau. Cuma kalau hasilnya nggak oke tak marahi. Betul sih. Betul ya. Tapi yang Pak kerja sama Dilkan fun nggak teman-teman? Fun. Kok agak takut gitu ya? Enggak, kalau nggak fun nggak mungkin lanjut kan. Oh, ya. Kalau nggak fun aku nggak mungkin lanjut. Wes. Terus kayak orang tuanya itu, maksudnya kan Gen Z, terus yang di Orang tuanya siapa? Orang tuanya siapa? maksudnya yang lebih tua, generasi di atas kita, itu sangat memahami dan mensupport Oke. gitu. Ini kamu dimarahi sama marketing senior kita. Jangan orang-orang tuanya. Itu kok orang tua banget nih ya. Nggak mungkin bisa nanti yang katanya Sally orang-orang tua itu bisa komen di bawah. Nggak ada ya. Kalau tersinggung berarti kalian orang tua. Oke. Nah, apa namanya untuk apa lagi ya? Oke, ya untuk sebenarnya intinya adalah di balik layar Dilkan tuh ada Sally, Kristi dan teman-teman. Nah ini kita mau cerita sedikit aja, spill sedikit aja. Jadi buat kalian yang mungkin mau join Dilkan gitu ya, mau join secara internal maupun secara juga yang freelance gitu, secara marketing kita welcome. Itu nanti bisa langsung mungkin boleh hubungi nomor ini gitu ya. Boleh juga DM atau di Instagram kita, di TikTok, di message atau mungkin di email kita biasanya ya. Itu boleh di-share, siapa tahu Dilkan ini bisa membawa kalian ke lingkungan kerja yang aman, yang nyaman dan juga masa depan yang lebih cerah gitu ya. Oke, kalau gitu kembali lagi nanti di Deal Talks episode selanjutnya. Bye bye.